Monitoring dan evaluasi kasus dan logistik malaria tahun 2022 digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika bersama Vaskes dan Klinik Kesehatan di Mimika untuk menyatukan persepsi terkait penanganan malaria di Kabupaten Mimika yang digelar di Hotel Serayu, Timika pada 25 Agustus 2022. Dalam monef tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama seluruh klinik dan Vaskes di Mimika terkait penanganan malaria dengan menentukan kelompok prioritas penanganan malaria yang diantaranya setiap pasien wajib memiliki hasil pemeriksaan dokter dan pemeriksaan laboratorium. Pasien malaria akan diberikan kartu kontrol malaria dan untuk obat malaria DHP atau pil biru saat ini hanya diprioritaskan kepada ibu hamil, balita dan lansia sebagai kelompok rentan malaria. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renol Ubra, kurangnya kepatuhan minum obat malaria hingga tuntas, terutama pil Primaquine atau pil coklat oleh penderita malaria, menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya malaria berulang selain faktor kebersihan lingkungan. Untuk ke depan pihaknya akan melakukan pertemuan bersama para tokoh di Mimika untuk melakukan sosialisasi kepatuhan minum obat malaria yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dinas dalam mengedukasi masyarakat. Pertemuan ini mengevaluasi hasil pertemuan pada akhir Juli lalu dengan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, baik itu puskesmas maupun vaskes swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Kami menindaklanjuti pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah menentukan kelompok prioritas. Pertama adalah manajemen farmasi, di mana masyarakat yang akan dilayani obat malaria itu wajib mendapat resep dari dokter dan juga hasil pemeriksaan lab. Itu yang pertama. Kemudian nanti akan ada kartu malaria supaya masyarakat yang berobat itu pergi ke fasilitas kesehatan manapun, dokter akan melihat riwayat penyakit malaria yang terakhir diderita itu kapan. Itu untuk memantau kepatuhan pengobatan. Yang ketiga, antara KINA sama DHP atau obat biru yang ada di Vaskes, DHP kita akan memprioritaskan kepada ibu hamil, anak balita, dan juga lansia. Sementara yang bukan di luar tiga kelompok ini, yaitu remaja maupun penduduk usia produktif, itu akan diberikan KINA. Karena hasil daripada analisa data di Dinas Kesehatan, ternyata angka kepatuhan itu juga masih bermasalah. Jadi masih banyak masyarakat yang tidak patuh. Namun hasil, kalau kita lihat laporan dari YPKMP, memang obat biru itu lebih efektif dibandingkan KINA. Tapi kedua-duanya itu memang persoalan terbesar yang sama adalah pada kepatuhan minum obat, terutama obat coklat atau Primaquine itu harus minumnya sampai tuntas. Nah, untuk mengetahui kepatuhan pengobatan malarianya, maka ada kartu kontrol pengobatan malaria yang nanti kami akan serahkan kepada pasien, dan dalam minggu ini kami sudah mulai berproses. Dan satu hal lagi yang kami kembangkan dalam pertemuan ini, yaitu penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten Mimika punya, yang mana data tersebut, aplikasi ini adalah aplikasi real time yang bisa dilihat oleh kami di Dinas Kesehatan setiap hari, setiap minggu, dan juga untuk bisa melakukan respon cepat terhadap penyakit-penyakit yang terjadi dalam periode tertentu. Kita tahu bahwa dalam 3 bulan terakhir curah hujan yang tinggi, kasus malaria itu meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kemudian kasus influenza-like illness atau batuk pilek juga itu meningkat, dan juga kasus diare itu meningkat. Ini adalah gambaran 3 penyakit besar saat ini yang sedang banyak diderita oleh masyarakat. Langkah selanjutnya yaitu pada minggu depan kami berencana untuk bertemu dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mendiskusikan terkait program pencegahan dan promosi untuk bagaimana masyarakat tidak sakit. Namun jika kalau sakit, terutama malaria, maka kami sangat berharap pengawasan terhadap kepatuhan minum obat malaria itu dilakukan oleh keluarga
Dan ini harus disampaikan oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Dan kalau kita melihat hari ini kita akan masuk ke dalam musim kemarau, yang harus diantisipasi juga adalah kebersihan atau menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kesehatan perorangan, perilaku hidup bersih dan sehat, dan kesehatan lingkungan ini menjadi penting. Kami sangat berharap agar penduduk di Mimika menjaga kesehatannya, kemudian menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sebab penyakit berbasis lingkungan dan juga akibat perilaku seperti malaria, diare, kemudian batuk pilek, dan belakangan ini juga ada kasus demam berdarah yang sudah ditemukan. Kami khawatir ini akan meningkat terus. Saya mengajak masyarakat Mimika untuk tetap menjaga perilaku hidup sehat dan menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Tim Liputan Papua MCTV.